Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal berpenumpang 15 orang tenggelam di perairan selatan Makassar. Longsor terjadi di kawasan tambang galian C, Desa Loli Saluran, Kabupaten Donggala. Seorang bocah perempuan tenggelam setelah terbawa arus laut di Kabupaten Buol. Seorang bocah perempuan dilaporkan tenggelam setelah terseret arus sungai ke Pantai Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sabtu sore. Bocah bernama Nipa Botutihe kini masih dalam pencarian warga bersama tim SAR gabungan. Musibah yang menimpa Nipe Botutihe bermula ketika bocah berusia 10 tahun ini sedang mandi-mandi di sungai bersama 3 orang temannya. Naas, mereka dihantam ombak hingga terbawa arus laut. 3 orang berhasil selamat, sedangkan Musdalifah tenggelam dan hilang. 3 bocah yang berhasil menyelamatkan diri langsung melaporkan kejadian itu kepada warga dan orang tua Musdalifah. Warga pun beramai-ramai menuju muara sungai dan melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu dan menyisir sekitar lokasi kejadian. Namun hingga Sabtu malam, Musdalifah belum ditemukan. Berapa tadi hilang itu anaknya Bu tenggelam? Tidak tahu jam berapa, nanti orang teman-teman yang datang. Oh, teman-temannya bilang ya? Oh, kira-kira umur berapa anaknya Ibu? Jam berapa turun dari rumah Ibu tahu itu anak? Tengah hari ya, jam 12 ya? Oh iya. Kemudian bagaimana pencarian ini sekarang? Bagaimana ada tanda-tanda ini Bu? Belum ada tanda-tandanya. Ini anak-anak ini mau cek ini anak-anak yang tenggelam ini, mau cek barangkali dia ada ke darat tahu di mana. Jadi begitu anak-anak orang susul kamari, orang cek itu di rumah memang tidak ada. Jadi orang susul kamari anak-anak ini. Nah setelah di sini orang cari itu anak-anak yang menyelamatkan ini teman-temannya. Ternyata tidak ada, yang saat ini memang tidak ada. Cuma yang lain itu memang ada. Orang tua korban berharap Musdalifah bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara itu, upaya pencarian dilanjutkan Minggu pagi oleh tim SAR gabungan beserta warga. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Dalam konteks kebencanaan, anak merupakan salah satu kelompok rentan beresiko terkena atau terdampak bencana. Sejak usia dini, mereka harus belajar mitigasi bencana agar memahami langkah yang dilakukan jika terjadi kondisi darurat. Cara pertolongan dan pengenalan peralatan yang digunakan saat terjadi musibah tidak hanya perlu dipelajari dan dipahami kalangan dewasa dan orang tua. Kalangan anak-anak usia dini dan pelajar pun harus mengetahui upaya pertolongan dan fasilitas yang digunakan. Ratusan siswa Taman Kanak-kanak dan murid Sekolah Dasar Cahaya Nurani Palu tak ketinggalan untuk mempelajari cara pertolongan dan pengenalan peralatan yang digunakan tim penyelamat. Mereka mengunjungi kantor SAR Kota Palu Jumat pagi. Anak-anak tersebut didampingi orang tua dan guru untuk menyaksikan. Yang dimana kami memberikan edukasi bagaimana cara pertolongan dan pengenalan peralatan yang digunakan pada saat pertolongan. Kami dengan kunjungan anak didik dari 2 sekolah ini dapat memberikan pemahaman serta pengalaman tentang apa itu Basarnas dan tugas daripada Basarnas. Terima kasih. Anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan antusias menyaksikan peralatan yang digunakan pihak SAR Palu. Mereka mendapatkan bekal ilmu pengetahuan bagaimana menghadapi keadaan darurat dan upaya saling menolong. Mulai dari pengenalan alat pelindung diri berupa helm, life jacket, dan naik di atas perahu. Julianus K. melaporkan dari Palu. Daun kering yang berserakan di halaman kerap mengganggu pemandangan. Seperti halnya di sekolah,
dedaunan menjadi urusan petugas kebersihan untuk tetap menjaga keindahan sekolah. Namun di balik masalah itu, sampah ternyata bermanfaat jika dikelola dengan baik. Seperti halnya yang dilakukan siswi SMP Negeri Terpadu Madani Palu. Mereka mengubah sampah organik tersebut menjadi pupuk kompos. Inovasi pengolahan sampah tersebut menjadi produk baru yang berguna, menjadi pupuk dan menyuburkan kembali tanaman dan pepohonan. Untuk menghasilkan kompos, para siswa menggunakan alat pengolahan. Sebelum diolah, dedaunan lebih dulu dipilah, yakni daun kering dan basah, untuk turut diolah. Pengolahan daun tersebut menggunakan mesin pencacah sampah. Mesin tersebut merupakan hasil inovasi dan kreativitas siswa SMP Negeri Madani Palu. Daun kering dan basah dicacah hingga menjadi potongan-potongan kecil dengan menggunakan mesin pencacah. Setelah tercacah, barulah dipindahkan ke alat pencampur dengan menambahkan cairan senyawa khusus. Campuran itulah yang menentukan proses fermentasi komposter. Setelah tercampur rata, kemudian calon kompos tersebut dimasukkan dalam media khusus. Proses komposter dalam kurun waktu 1 bulan sebelum disimpan dalam penampung khusus dan siap digunakan. Jadi proses awalnya SMP Madani ini prihatinan dari banyaknya sampah yang berkeliaran di sekolah, utamanya daun-daun yang bersebaran. Jadi karena kewalahan, maka kebetulan ada program dari Kementerian Pendidikan tentang kegiatan P5, maka kita bagaimana sampah-sampah ini diubah menjadi bahan yang produktif yang bisa dipakai. Maka kami berinisiatif untuk membuat kompos. Proses awalnya kita membuat secara manual. Jadi daunnya itu masih dicacah sehingga hasilnya kurang maksimal. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat suatu alat bagaimana supaya bisa dicacah. Dari tim mekanik kami yang ada di Sekolah SMP Madani membuat mesin pencacah ini. Kalau dari menurut saya sendiri, adanya mesin pencacah ini bisa memudahkan pembuatan kompos, karena dari pertama kali kita melakukan kegiatan aksi P5 komposter ini, itu kita mencacahnya itu menggunakan tangan, jadi bisa dibilang agak sulit dan terkotor juga. Saya berharap teman-teman di seluruh sekolah ini bisa meminimalisirkan masalah sampah, entah itu sampah daun, plastik, ataupun jenis sampah lainnya. Hal ini juga bisa berpengaruh kan bagi lingkungan sekolah. Kalau kita lihat lingkungan sekolahnya kita itu bersih dari sampah, tentunya kita merasa senang juga. Kompos olahan mandiri tersebut langsung diaplikasikan ke kebun mereka. Tak heran, tanaman baik sayur-sayuran maupun pohon buah-buahan tumbuh subur. Saat ini, kompos yang mereka hasilkan baru digunakan untuk kebutuhan tanaman di lingkungan sekolah. Masalah berkaitan dengan sampah, alhamdulillah kita mencoba bicarakan bersama bagaimana penanganan sampah, karena tentu kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada apa yang disiapkan sarananya oleh pemerintah. Alhamdulillah kita berusaha melakukan penanganan terhadap sampah organik dan non-organik, dan muncullah yang kita lihat seperti tadi itu ada beberapa alat modifikasi teknologi tepat guna untuk membantu meminimalisir sampah. Selain sampah organik, juga dilakukan pengolahan sampah anorganik termasuk plastik. Mereka menyediakan sistem bank sampah yang bekerja sama dengan kelurahan setempat. Upaya ini membantu mengurangi sampah plastik. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus nutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.